Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi 10 Oktober 2024. Kita bersyukur bahwa di pagi yang indah ini kita masih dapat merasakan nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Sebelum kita kembali dalam berbagai tanggung jawab kita, aktivitas kita di hari ini, mari kita melandasinya dengan kebenaran firman Tuhan yang kemudian kita akan baca dan juga renungkan di pagi hari ini. Firman Tuhan yang akan kita baca dan juga renungkan dari Ayub pasal 17 ayat 1 hingga 16. Ayub pasal 17 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Sebelum kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas setiap kasih dan anugerah-Mu yang begitu nyata di dalam kehidupan kami. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, tidak kekurangan satupun. Dan sebelum kami kembali dalam berbagai kesibukan kami, tanggung jawab kami rindu untuk membaca dan juga merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Tuntunlah kami, kuasailah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami dapat memahami firman-Mu dan kami pun dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ayub pasal 17 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan, semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Sesungguhnya aku menjadi ejekan, mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka. Biarlah Engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Karena hati mereka telah Kau katupkan bagi pengertian, itulah sebabnya Engkau mencegah mereka untuk menang. Barang siapa mengadukan sahabatnya untuk mencari keuntungan, mata anak-anaknya akan menjadi rabun. Aku telah dijadikan sindiran di antara bangsa-bangsa, dan aku menjadi orang yang diludahi mukanya. Mataku menjadi kabur karena pedih hati. Segala anggota tubuhku seperti bayang-bayang. Orang-orang yang jujur tercengang karena hal itu, dan orang yang tidak bersalah naik pitam terhadap orang fasik. Meskipun begitu, orang yang benar tetap pada jalannya, dan orang yang bersih tangannya bertambah kuat. Tetapi kamu sekalian silakan datang kembali. Seorang yang mempunyai hikmat takkan kau dapati di antara kamu. Umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku. Malam hendak dijadikan mereka siang, terang segera muncul dari gelap, kata mereka. Apabila aku mengharapkan dunia orang mati sebagai rumahku, menyediakan tempat tidurku di dalam kegelapan, dan berkata kepada liang kubur, Engkau ayahku, kepada berengah, ibuku dan saudara perempuanku, maka di manakah harapanku? Siapakah yang melihat adanya harapan bagiku? Keduanya akan tenggelam ke dasar dunia orang mati, apabila kami bersama-sama turun ke dalam debu. Amin. Firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, satu tema yang akan kita renungkan bersama-sama, yaitu mengurai kepedihan mencintai Allah. Mengurai kepedihan mencintai Allah. Organ hati berfungsi untuk menyaring racun yang masuk ke dalam tubuh. Selain itu,
hati juga memiliki kemampuan khusus untuk memulihkan dirinya saat mengalami kerusakan. Proses tersebut mengurai semua racun hingga lenyap dalam tubuh. Di dunia PL, hati dianggap sebagai pusat kehidupan. Karena itu, racun yang mesti disaring dan dibuang adalah racun psikologis. Cara menyaring tentu berbeda. Karena itu, mari belajar cara membersihkan racun jenis kedua. Bacaan hari ini mengungkapkan perasaan Ayub kala ia menderita. Dengan jujur ia mengungkapkan kepedihan hidupnya. Ia menuai banyak ejekan dari orang di sekitarnya, termasuk orang terdekatnya. Penderitaan terasa kian menderas saat Allah seolah-olah diam. Keputusannya terkesan membawa kepada kepasrahan. Hal ini tergambar pada ungkapan bahwa hanya kematianlah yang dapat mengakhiri penderitaannya. Ia bahkan menyebut kubur sebagai ayahnya dan cacing-cacing pemakan tubuhnya sebagai ibu dan saudara perempuannya. Ayat yang ke-14. Pada dasarnya, kejujuran Ayub kepada Allah merupakan proses penguraian racun psikologis di dalam dirinya. Itulah titik awal pemulihannya. Jika Ayub kemudian bertanya di mana ia mendapatkan harapan, maka pengharapan itu justru ada dalam proses pengurai semua kepedihan di hadapan Allah. Hal itu menandakan bahwa ia tetap mencintai Allah. Penderitaan justru memampukan menampakkan cintanya kepada Allah. Dan kemudian firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita bahwa ada sisi lain dari keluhan kepadanya. Sisi itu merupakan luapan cinta, iman, dan pengharapan kepada Tuhan. Selain itu, ungkapan hati kepada Tuhan penting untuk dilakukan sebagai langkah awal sebuah pemulihan atau langkah awal mengurai kepedihan itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat meluapkan isi hatimu sebagai wujud cinta, iman, dan pengharapan kepada Tuhan. Percayalah, cintanya akan mengurai kepedihanmu ketika kita mengalami penderitaan di dalam kehidupan kita. Amin, firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali lagi ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh ungkapan syukur atas setiap kebaikan dan kasih yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan, kami boleh membaca, mendengarkan, dan juga merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu ini terus mengajarkan kami bagaimana kami meluapkan cinta kami, iman kami, ketika kami mengalami penderitaan, masalah, persoalan, pergumulan di dalam hidup kami. Dan ketika kami meluapkan itu, kami percaya kami sedang mengurai racun dalam tubuh kami. Dan kami dapat melihat bahwa Tuhan berkuasa di dalam penderitaan kami. Tuhan memampukan kami, menopang kami ketika kami mengalami pergumulan, persoalan yang begitu berat di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan kembali dalam tanggung jawab kami, aktivitas kami, seluruh kesibukan kami di hari ini. Berkatilah, berikanlah kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami dapat menjalani tanggung jawab kami, aktivitas kami dengan penuh sukacita dan ungkapan syukur kepada-Mu. Kami juga berdoa untuk keluarga kami dimanapun mereka berada. Berkatilah mereka dalam segala tanggung jawab mereka. Hadirlah di tengah-tengah kehidupan mereka sehingga mereka dapat merasakan kasih Tuhan yang nyata
di dalam kehidupan mereka. Begitu juga ya Tuhan, untuk jemaat-Mu di Gereja Toraja Jemaat Almandria, kehidupan mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, pendidikan mereka, pertumbuhan mereka, bahkan seluruh aspek kehidupan mereka, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau memberkati mereka, berikan mereka kesehatan, sehingga dalam mereka menjalani kehidupan mereka, mereka boleh merasakan tuntunan penyertaan Tuhan di dalam langkah kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang dalam kelemahan tubuh. Tentunya mereka mengharapkan kesembuhan yang sempurna daripada-Mu. Oleh karenanya itu ya Tuhan, di dalam pengharapan mereka, Engkau menyatakan kuasa-Mu, campur tangan di dalam proses pemulihan mereka, obat-obatan, makanan, minuman, bahkan tenaga medis. Dari semuanya itu ya Tuhan, kuasa-Mu lah yang dinyatakan, dan mereka boleh pulih kembali, melanjutkan aktivitas mereka dengan terus menyatakan dan memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan mereka. Juga ya Tuhan, bagi mereka yang berduka cita, Engkau hadir di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah keluarga mereka, menyatakan cinta kasih-Mu yang tulus di tengah-tengah duka cita mereka. Sehingga mereka dalam menghadapi duka cita mereka, mereka boleh tertuju, mereka boleh berfokus kepadamu saja, dan mereka boleh merasakan sukacita daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan, untuk orang tua kami segenap lansia, berkatilah hari tua mereka, sekalipun ya Tuhan Engkau mengetahui fisik mereka sudah mulai melemah, tetapi iman mereka semakin kuat kepadamu ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan hiburlah mereka di hari-hari tua mereka, dan mereka boleh merasakan bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan, untuk pelayanan kami di tengah-tengah jemaat-Mu, kiranya Engkau bimbing kami, tuntun kami, sehingga apa yang menjadi pelayanan kami itu semuanya boleh berkenan dan boleh menyenangkan hati-Mu saja. Ya Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan inilah yang menjadi doa kami, ungkapan syukur kami, permohonan kami, yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah perjumpaan kita dalam Renungan Harian Toraya, edisi 10 Oktober 2024. Kiranya kita senantiasa menjalani hari-hari kita dengan terus merasakan dan percaya bahwa Tuhan selalu memelihara kehidupan kita, apapun kondisi yang kita alami. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.